Yo, Rockroren, Sanjo. Oke, lanjut lagi ke pembahasan episode ke-17 ya, teman-teman. Ini menceritakan tentang neraka dingin. Dingin. Gitu. Dan episode kali ini tuh kerasa kayak tegang-tegang gimana gitu ya kan, teman-teman. Ya, sebenarnya sih nggak terlalu, cuman udah. Kita bahas aja sekarang. So, eh, baru awal episode udah diliatin hero dan yang lain kedinginan, teman-teman. Ya, jadi ini langsung awalnya udah kayak gini terus langsung dikasihin adegan flashback di bagian awal di mana mereka sedang berada di sebuah pembangkit listrik tenaga panas bumi, ya kan, teman-teman. Ya, mereka ada di ruang kendalinya, teman-teman. Terus ini dibanggakan sama Kyoshiro nih, teman-teman, sebagai ruangan yang sangat kokoh sebagai penanggulangan kerusakan salju. Dan juga yang mendesain ruangan kontrol ini adalah dia sendiri. Akhirnya di sini kecerdasan si Kyoshiro tuh ditampakkan ya, teman-teman. Alasannya dulu karena dia diminta membuat pengaturan dan program pengembangan pembangkit tenaga listrik ini. Nah, apalagi tenaga panas bumi ini juga terbilang ramah lingkungan ya. Dan juga kali ini kita juga dikasih gambaran tentang perkembangan teknologi di series ini. Dan juga karena pembangkit listriknya ini nirawak, jadi serba otomatis ya, teman-teman, dan juga mengurangi biaya pekerja juga di sini. Ternyata juga Kyoshiro di sini lagi ngerjain program pemeliharaan, program maintenance di sana. Jadi ya mereka teman-temannya ini diajak ke sini deh, teman-teman. Dan juga habis itu dari situ rencananya sih mau ke onsen yang ada di sana habis ini ya, teman-teman. Nah, di sini mulai dari kejauhan ada sesuatu yang muncul dan memakai penglihatan infrared yang mendeteksi panas, dan di situ dia mendeteksi hawa panas yang tidak wajar berasal dari pembangkit listriknya Kyoshiro. Dan dia pun menuju ke sana. Sementara itu terjadi dialog antar partner Digimon dan manusianya. Ini Gamamon kelihatan lucu di sini, terus si Ruri ngomongin Kyoshiro yang tadinya minta ditemenin karena takut mati kedinginan di situ pas di perjalanan. Taunya pas udah nyampe ceramah sana sini gitu, teman. Aduh, emang luar biasa Kyoshiro, teman. Ini dari solusi yang dia kembangin buat bikin pembangkit listrik tenaga ini, panas bumi ini juga mendesain program-programnya itu sendiri. Emang luar biasa ini Kyoshiro, jangan diremehin. Jellyman dari tadi gangguin Kyoshiro yang lagi ini kan, lagi ngawasin di ruang kendali. Lucu juga liatnya, teman. Bandel emangnya si Jellymon ini. Dan juga si Ruri pada saat itu keluar sementara Anggoramon mencari sekop di dalam gedung ya, teman-teman. Karena si Ruri pengen buat boneka salju yang besar. Akhirnya terjadi kegaduhan di gedung dan ternyata akibatnya adalah sesuatu yang menembakkan glacial missile atau misil pembeku ke gedung pembangkitnya sehingga mulai membeku sebagian. Nah, Kyoshiro memantau dari ruang kendali yang pasti dia kemudian melihat sosok Digimon tersebut. Dia mulai mendinginkan sisi gedung itu dengan salju yang dia buang. Di sini Anggoramon dan Jellymon tahu kalau itu adalah Frozomon. Tapi yang lebih tahu bahwa dia itu berbahaya itu si Anggoramon ya, teman. Lalu Kyoshiro di sini memakai pengeras suara ini membuat semakin marah dan jadi-jadi gitu. Gara-gara diteriakin, "Woi, berhenti, berhenti." Wah, itu langsung marah si Frozomonnya, ngamuk gitu. Terus ya udah deh. Jadi ya gimana ini si Kyoshiro bikin keadaan makin parah, saljunya makin banyak juga dikeluarin. Dan ya Jellymon pun bilang giliran di tempat aman Kyoshiro langsung sok kuat, sok berani segala macem gitu kan. Ruri yang masih di luar pun berencana masuk ke dalam lagi buat melihat dari dekat apa sih sumbernya ini, sumber dari ini apa pembekuan apa saljunya ini. Nah, terus yang di dalam juga di sini udah mulai pada menggigil, teman-teman. Karena suhunya udah sampai minus 15 derajat Celcius. Aduh, itu dingin banget sih. Pakai baju hangat aja udah dingin banget. Si Hiro sampai menggigil situ. Dan juga akhirnya Gamamon berubah jadi Battle Gamamon karena kedinginan, teman-teman. Karena elemennya api, jadi dia bisa sedikit hangat lah ya. Jellymon pun ikutan jadi Tesla Jellymon sini. Lalu bahayanya yang dimaksud adalah ini, si Frozomon itu adalah Digimon yang bisa mengancam nyawa seseorang demi tugasnya dia, yaitu untuk
pembuangan salju gitu kan. Nah, kalau didesak berhenti ya dia bakalan ngamuk gitu, makin jadi-jadi, makin wah, jebret gitu kan. Pokoknya keadaan makin buruk lah kalau kayak gitu. Suhunya makin turun dan Ruri tersesat di sini. Frozomon ngamuk gara-gara Kyoshiro. Aduh, itu si Kyoshiro nyuruh berhenti sampai 10 kali lebih. Oh, berhenti, berhenti, berhenti. Dan dia baru nyeselnya itu pas udah pada ngumpul di ruang kendali. Aduh, kacau banget lah. Kan terus ya udah Hiro akhirnya pakai field yang ini kan yang dia simpen DVD-nya ya. Ini yang dari dim card-nya dia yang kemarin padang pasir ya. Yang kemarin padang pasir tapi ternyata cuman pasir doang, itu nggak meningkatkan suhu sama sekali gitu. Aduh, bener-bener keadaannya nggak berubah, cuman penuh pasir doang ya. Jadi akhirnya balik lagi mau nggak mau, percuma soalnya. Dan akhirnya suhu terus menurun, Frozomon pun menerobos ke dalam si pembangkit tenaga listrik ini dan bertemu Ruri yang tersesat. Dan apa yang terjadi, si Ruri dikejar-kejar. Yoshiro memandu si Ruri kabur sambil nutup pintu gerbang sekatnya biar itu bisa memperlambat si Frozomon dan Ruri bisa keluar yang pasti. Lalu akhirnya Hiro dan yang lain pun berencana untuk kabur juga dan akhirnya ketahuan oleh Frozomon. Di sini mereka terpaksa gelut lagi tapi serangan mereka sama sekali tidak mempan. Aduh, dan juga ini fatal sih. Kayaknya bergantung banget sama tamer. Harus tamernya nyebut secara jelas nama jurusnya. Kalau enggak, mereka nggak bakal gerak. Kayak si Battle Gamamon ini. Si Hiro nyebutnya Sosyo. Gara-gara kedinginan dia jadi gak bisa ngomong. Dan jurusnya nggak jadi gitu. Oh my god. Kayaknya ini kalau nggak punya keinginan sendiri kayak Gurus Gamamon nggak bakal bisa apa-apa ya. Jadi ya mau nggak mau harus kabur gitu kan. Dan terjebak di ruang kontrol lagi. Ini kembali ke scene awal di episode ini di mana mereka terjebak di ruang kontrol dan hampir membeku di sana. Lalu Kyoshiro menyuruh Tesla Jellimon menekan tombol merah darurat untuk menaikkan kelembapan panas bumi, dan juga walaupun itu akan memadamkan seluruh listrik tapi suhunya akan meningkat secara perlahan ya teman-teman. Nah, terus ya karena ketahuan sama Frozomon dia kayak wah ini suhunya makin naik nih, waduh kurang ajar ya, semacam itulah ya. Jadi dia keluar lagi dan makin banyak ngeluarin salju, jadi suhunya makin turun lagi, bahkan lebih parah sampai 25 derajat Celcius minus gitu, minus 25 ya kan. Aduh, ini yang ada di ruang kendali nggak bakalan selamat nih kalau dibiarin teman-teman. Dan cuman Tesla Jellimon yang masih bangun karena dari tadi dia ngangetin diri pakai listrik yang dia alirin di seluruh tubuhnya. Dan si Kyoshiro ini minta supaya si Jellimon paling nggak jagain si Ruri gitu, karena cuman dia dan Ruri aja yang bisa masih bisa bertarung sampai saat ini. Yang lain kan udah pada membeku nih kan. Oh iya, belum lama ini juga kayaknya si Jellimon sama Ruri di episode 14 kemarin juga udah nunjukin sedikit kedekatan juga ya. Jadi kayaknya cocok-cocok aja kalau jadi partnernya gitu kan. Kan sama-sama cewek juga, sama-sama bisa ngerti lah kalau ngobrol gitu kan. Terus ya udah deh. Di sini si Ruri ketahuan sama Frozomon. Si Ruri minta supaya si Frozomon ini berhenti dan si Frozomon ini malah pengen merekam si Ruri. Tapi untungnya si Tesla Jellimon ini tepat waktu ya. Dan tentunya si Tesla Jellimon ini setelah memberitahu kabar yang lain, Ruri pun shock di sini ya teman-teman. Dan ya si Tesla Jellimon pun nampar si Ruri dan mereka berdua akhirnya saling meyakinkan satu sama lain kalau hanya mereka yang bisa bergerak, hanya mereka yang bisa berbuat, hanya mereka yang bisa melakukan sesuatu kali ini. Jadi ya mereka yang tersisa ya mereka harus bertarung gitu. Dan di sini akhirnya si Ruri mengeluarkan jurus-jurusnya si Tesla Jellimon. Tiba-tiba muncul di benaknya gitu aja. Aduh, ini benar-benar luar biasa sih teman-teman. Aduh. Oke, di sini apakah si Ruri itu jadi tamer sementaranya si Tesla Jellimon apa gimana teman-teman? Ini dia juga ngeluarin jurusnya tambah kuat, lebih kuat lagi daripada waktu Kyoshiro make gitu. Kayaknya. Aduh, ini masih membingungkan juga teman-teman karena ini gimana ya?
apakah bener-bener Digivice V itu bisa meng-approve kayak gitu aja di sini kalau si Tesla Jellyman bisa jadi partner sementara si Ruri ya buktinya ini apa perasaan mereka tuh bisa menyatu padahal partnernya mereka juga beda kan manusia sama Digimonnya. Ruri tuh partnernya Angoramon, Jellyman tuh partnernya si Kyoshiro gitu maksudnya. Ya at least di universe lain tuh mereka pernah bunuh Titan bareng kok kan Seiyu Job kan Seiyunya ini si Sasha kan seiyunya Ruri, terus si Ani itu seiyunya Jellymon. Aduh, bisa gitu. Terus para Digimon lain pun muncul membantu Frozomon dan minta supaya si Frozomon ini tidak dihabisi. Akhirnya damai lagi setelah Hiro dan yang lain diselamatkan ya teman. Oh iya, ini nama Digimon yang muncul ada Yukidarumon, Penmon, Swanmon dan juga Icemon ya. Oke. Ini di sini Hiro dan yang lain terselamatkan dan akhirnya mereka semua bisa saling memahami. Jadi si Frozomon ini hanya ingin menolong Digimon yang hidup di lingkungan dingin, di jalan yang dilaluinya supaya bisa membawa mereka ke tempat yang dingin. Dan juga kebetulan nih, pas dia lewat itu, di hadapannya ada pembangkit listriknya si Kyoshiro, dan dia mendeteksi itu sebagai sumber panas yang tidak wajar. Jadi ya, dia secara otomatis gitu tergerak untuk mendinginkan pakai saljunya gitu ya. Jadi ya udahlah, mau tidak mau si Kyoshiro ini demi kesejahteraan bersama harus mematikan ini pembangkit listriknya. Tapi ya konsekuensinya dia harus bakal dimarahin sama orang-orang setempat gitu. Udah ada solusi bagus yang ramah lingkungan malah dihentiin, orang-orang udah terlanjur nyaman di situ ya gitu. Ya udah, ini biar nggak ada masalah lagi aja gitu. Dan juga pas mereka Digimon ini datang ke dunia manusia juga katanya suhu makin panas, itu karena musim semi udah deket teman-teman. Jadi ya itu alasannya si Frozomon ya. Jadi dia tuh sebenarnya nggak jahat gitu, cuman ngelakuin apa yang menurut dia tugasnya aja. Nah, episode berakhir di sini setelah si Frozomon melanjutkan perjalanannya. Dan mungkin untuk pertukaran partner ini gambarin salah satu fitur di VB juga, dimana pengguna VB yang terbaru ini yaitu Digivice V itu emang bisa colok DIM card yang satu ke VB yang lain sampai 3 VB. Jadi intinya bisa sharing, satu DIM card bisa dicolok ke 3 VB yang berbeda, 3 VB ini. Tapi untuk VB yang lama itu cuma satu itu aja, 2 kali lagi ke Digivice yang ini gitu. Jadi satu kalau untuk VB ini 3 kali, kalau untuk VB yang lama sekali dan 2 kali ke sini gitu. Terus ya ada lagi fitur baru yang ada di Digivice V ini yaitu sleep mode. Ini kalian pencet 2 tombol ini berbarengan. Ya kayak gitu. Tidur Digimon ya tuh. Ya seperti itu. Oke. Ini katanya sih nggak dimilikin sama VB yang pendahulunya ya, tapi saya juga baru taunya kemarin banget teman-teman. Jadi belum lama. Oke, episode kali ini cukup sampai di situ, cukup menegangkan dan ini benar-benar hampir mati loh. Hiro dan yang lain tuh hampir mati di sini. Saya malah nggak sabar sama minggu depan, soalnya minggu depan ini previewnya nunjukin Gamamon lagi. Apakah kita akan semakin dekat untuk menuju misterinya? Kita lihat aja minggu depan. Sekian dulu, jangan lupa seperti biasa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. See you again, bye.